Mendengar kata deforestasi, apa yang muncul di benak kalian? Pasti kalian langsung membayangkan banjir, tanah longsor, atau kerusakan alam. Apa yang kalian bayangkan tidaklah salah, karena itu bisa saja terjadi akibat dari hilangnya tutupan lahan atau atribut-atributnya yang berimplikasi pada hilangnya struktur dan fungsi hutan itu sendiri. Dan itulah deforestasi. Namun, di dalam pembangunan ibu kota negara atau IKN Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah berjanji tidak ada lagi deforestasi dalam proses pembangunan. Karena pembangunan IKN juga akan mengedepankan prinsip biodiversity conservation, yakni tetap menjaga dan meningkatkan keanekaragaman hayati yang ada. Berbanding terbalik dengan pembangunan pada umumnya yang memaksakan terjadinya deforestasi, IKN justru memiliki strategi utama dalam pembangunan IKN Nusantara hingga tahun 2045 mendatang, yakni mempertahankan atau mengurangi deforestasi hingga 100.000 hektar. Negara yang besar berawal dari sebuah cita-cita dan mimpi yang besar. Siapa sangka dulu Indonesia yang mengalami kepahitan sejarah karena penjajahan Belanda selama 350 tahun, kini menjelma menjadi negara yang tidak bisa dipandang sebelah mata oleh dunia. Semuanya ini bisa terjadi berawal dari sang proklamator Bung Karno yang bercita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara merdeka dan mampu berdiri sendiri. Meski banyak tantangan dan kendala, namun cita-cita besar ini akhirnya terwujud. Perjuangan kini telah berubah, bukan lagi untuk merdeka dari penjajahan, melainkan merdeka dari kesenjangan. Kesenjangan yang selama ini menjadi momok bagi Indonesia tampaknya akan segera berakhir dengan adanya pembangunan IKN Nusantara. Perspektif Jawa sentris yang melekat di bumi pertiwi pun akan segera bergeser menuju Indonesia sentris. Wajar saja jika stigma Jawa sentris masih melekat kuat karena menurut Badan Pusat Statistik saja pada tahun 2021 ini Provinsi Jawa masih menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional dengan persentase 57,89%. Sementara provinsi lain seperti Sumatera dan Kalimantan masing-masing 21,7% dan 8,25%. Fakta ini tidak bisa dielakkan, namun masih bisa diubah. Wajah Indonesia tidak lagi hanya disimbolkan dengan Pulau Jawa karena IKN Nusantara dibangun di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Provinsi yang masih kaya akan alam yang asri dan adat istiadat yang kuat akan menjadi wajah baru bumi pertiwi. Pemerintah memahami hal ini dan berjanji tidak akan menghilangkan sedikit pun keaslian dari wilayah Kalimantan Timur, tepatnya Kabupaten Penajam, Pasar Utara. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, yaitu selama proses pembangunan IKN Nusantara tidak akan ada lagi deforestasi. Komitmen ini juga dipertegas dengan program Kota Hutan Nusantara. Apa itu? Program ini mengedepankan pelestarian alam yang ada di wilayah tersebut dengan membangun kota di dalam hutan. Ini bukan literally hutan belantara ya, namun hutan yang sudah ditata akan menjadi pemandangan bagi setiap insan yang nantinya akan berkantor di IKN Nusantara. Tidak hanya itu, keberagaman hayati yang ada di dalamnya juga tetap dilestarikan dan dijaga. Hal ini tertuang dalam prinsip biodiversity conservation atau tetap menjaga dan meningkatkan keanekaragaman hayati yang sudah ada. Ternyata strategi utama dalam pembangunan IKN Nusantara ini tidak hanya sekedar untuk mengentaskan kesenjangan sosial dan ekonomi, namun sebagai upaya untuk mengurangi deforestasi hingga 100.000 hektar. Coba bayangkan, pembangunan yang selalu bertolak belakang dengan kelestarian lingkungan, namun pada pembangunan IKN hal ini justru mengedepankan aspek lingkungan dalam prosesnya. Makanya nggak heran kalau Presiden Joko Widodo memperkuat pembangunan IKN dengan memegang teguh prinsip Forest City. Terdata beberapa poin penting yang menjadi landasan, yaitu pembangunan ruang terbuka hijau minimal 50% dari luas ibu kota, pembangunan taman rekreasi dan sarana yang terintegrasi dengan bentangan alam, menggunakan sumber energi terbarukan hingga mempertahankan keberadaan hutan Kalimantan. Belum lagi dengan kawasan hutan seluas 75% yang akan dipertahankan sebagai kawasan lindung di IKN Nusantara.
Koridor satwa juga akan dibangun seluas 300.000 hektar di wilayah perencanaan IKN Utara, serta restorasi area-area yang terdegradasi. Tidak hanya mempertahankan keaslian kekayaan alam, namun juga kota dirancang sebagai kota yang smart alias pintar. Pintar dalam hal ini yaitu menjadi sebuah ibu kota yang modern berkelanjutan, serta memiliki standar internasional. Makanya nggak heran kalau banyak pihak yang berlomba-lomba untuk berinvestasi di IKN Nusantara. Menurut Kepala Badan Otorita IKN, hingga saat ini dari 142 investor yang berminat, 90 diantaranya menyatakan keseriusannya untuk merealisasikan investasi. Hal ini membuktikan kalau IKN Nusantara menyimpan potensi besar yang nantinya bisa dipetik untuk jangka panjang. Pemikiran visioner di era pemerintahan Presiden Jokowi menawarkan sesuatu yang sifatnya berkepanjangan untuk masa depan bangsa. Warisan inilah yang nantinya akan diteruskan oleh para generasi muda tanah air. Apalagi Indonesia akan menyongsong generasi emas di tahun 2045. Para generasi muda yang berusia matang di tahun 2045 diharapkan semakin membawa negeri ini maju bersama dengan IKN Nusantara. Makanya, rongrongan oknum-oknum haters yang menolak pembangunan IKN Nusantara ini tidak perlu didengar karena hanya akan merugikan dan menghambat pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan IKN Nusantara sepatutnya didukung penuh agar cita-cita bangsa untuk menjadi negara yang adil dan makmur serta maju bisa terwujud.